Kembali saya akan memberikan tutorial kepada rekan-rekan bagaimana cara melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi pada MacBook. Kali ini kita akan melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi pada MacBook Pro Touch Bar 15 in tipe A1706 tahun 2017. Kembali lagi dengan saya di Profesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service. Pertanyaan tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau servis kerusakan MacBook, sini tempat yang tepat. Rekan-rekan semuanya, kembali saya akan memberikan tutorial kepada rekan-rekan bagaimana cara melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi pada MacBook. Kali ini kita akan melakukan pengecekan kerusakan yang terjadi pada MacBook Pro Touch Bar 15 in tipe A1706 tahun 2017. Nah, ini MacBook ngalamin masalah di display LCD nggak ada tampilan, sementara keyboard MacBook ada masalah dengan indikator lampu Touch Bar nyala. Ada tuh ketika kita pencet caps lock di keyboard tuh lampu indikator warna hijaunya nyala, namun di display LCD itu nggak ada tampilan. Awal ketika MacBook nyala nggak ada tampilan ini, saya sorot pakai lampu senter. Kalau memang dia ada tampilan akan terlihat. Tapi ini ketika saya sorot pakai lampu senter tetap nggak ada tampilan di display LCD MacBook. Nah, lalu saya tanyalah kepada pemilik kronologi kejadiannya bagaimana, awal masalah bagaimana. Kalau menurut keterangan dari pemilik, MacBook baru beli secara online di salah satu marketplace belum ada 1 bulan, dan MacBook baru gunakan seminggu, dan ternyata MacBook bermasalah, yaitu nggak ada tampilan di display LCD, ada warna hitam. Karena MacBook ada masalah, lalu MacBook dibawa ke salah satu tempat servis. Nggak tahu ini apakah tempat dia membeli atau tempat servis di luar dia membeli MacBook tersebut, saya nggak tahu. Ini menurut keterangan dia dibawa ke tempat servis. Lalu di tempat servis tersebut ini MacBook dibuka, katanya dibersihkan, untuk thermal paste-nya juga diganti. Ya, tapi ketika saya bongkar nih MacBook nggak dibersihkan, paling dikuas-kuas saja. Itu terbukti fan coolernya aja ini masih kotor. Ketika saya bongkar logic boardnya, itu thermal paste-nya yang katanya diganti itu nggak diganti. Nah, ketika MacBook baru diambil dari tempat servis, MacBook dinyalain ada tampilan di display LCD. Tapi ketika malamnya dia mau pakai, itu MacBook dinyalakan, kembali nggak ada tampilan. Nah, coba dia hubungin tempat servis tersebut untuk menanyakan kemarin tuh MacBooknya diapain aja. Tuh ternyata nggak bisa dihubungi lagi nih, Pak, di mana dia bawa MacBook tersebut. Karena dia bingung dan juga dia membutuhkan MacBook tersebut untuk menunjang pekerjaannya, dan juga dia butuh data yang ada di MacBook. Itu dia cari referensi di Google tempat servis yang buka 24 jam. Ketemulah iklan yang saya pasang di Google penelusuran. Dia lihat buka 24 jam, ya dia langsung menuju ke tempat saya untuk bawa MacBooknya guna diperbaiki. Setelah sampai ke tempat saya ngobrol dengan pemilik, kejadian awalnya bagaimana segala macam, dan dia mengatakan bahwa MacBook ini baru beli, baru digunakan seminggu, dan itu ada masalah. Ketika dibawa ke tempat servis, ya itu tadi seperti yang keterangan awal ya, katanya dibersihkan, diganti thermal paste ini segala macam. Setelah diambil dari tempat servis, malam dia mau gunakan MacBooknya karena dia mau mengerjakan kerjaannya, ya nyalain MacBooknya, ternyata MacBook nggak ada tampilan. Jadi sampai akhirnya ke tempat saya, yang saya ceritakan awal tadi. Tujuan dia melakukan pengecekan kerusakan ini adalah yang pertama, ketika dia nanti bawa MacBook ke tempat di mana dia beli, dia punya argumen, dan dia juga punya alasan untuk adu argumen dengan penjual tempat di mana dia beli MacBook ini. Nah, tapi saya ada keraguan juga ya, ini MacBook baru dibeli dan masih garansi. Saya takut garansinya hilang. Tapi karena pemilik tetap minta untuk dilakukan pengecekan, saya lakukan pengecekan. Nah, langkah awal yang saya lakukan adalah MacBook saya bersihkan, pen yang kotor saya bersihkan. Pokoknya untuk spare part MacBook saya bersihkan dari kotoran dan debu yang ada di spare part MacBook. Untuk thermal paste juga saya ganti. Nah, awal setelah saya bongkar, ternyata nih MacBook pada waktu saya nyalakan itu ada tampilan. Karena MacBook udah ada tampilan, saya matikan lagi MacBook, lalu MacBook saya nyalakan kembali. Setelah MacBook saya matikan dan saya nyalakan kembali, ternyata di display LCD MacBook itu nggak ada tampilan, kembali blank hitam. Kok bisa seperti ini? Yang pertama, prediksi awal saya kira kerusakannya ini terjadi pada LCD MacBook. Ya, bisa di kabel fleksibel LCD-nya, bisa juga di kabel fleksibel konektor yang menghubungkan antara LCD dengan logic board MacBook, atau di yang lainnya. Ya, kalau misalnya ini permasalahannya ada di chipset, mungkin karena sesuai dengan pengalaman yang saya alami, itu kalau tombol caps lock yang ada di keyboard itu kita pencet ada lampu hijau, itu kemungkinan kerusakannya di chipset VGA itu hampir nggak mungkin ya. Jadi dengan pengalaman yang saya alami selama ini, yang pernah saya temukan selama saya menangani kerusakan MacBook atau juga melakukan perbaikan MacBook mulai dari 2010 sampai sekarang. Nah, dari situ saya bongkar kembali MacBooknya, lalu saya lakukan pengecekan dengan menggunakan logic board lain, logic board yang normal, ya, untuk membuktikan bahwa benar nggak nih LCD rusak. Saya bongkar MacBooknya lalu saya tes dengan menggunakan logic board lain. Itu ternyata ketika saya lakukan pengecekan dengan menggunakan logic board lain, ini MacBook nyala normal, saya matikan lalu saya hidupkan lagi tetap nyala, nggak ada masalah apa-apa. Di LCD ada tampilan, tapi ketika saya tes kembali dengan menggunakan logic board aslinya atau bawaan dari MacBook ini, itu kembali blank hitam. Nah, di sini saya penasaran, lalu saya ganti kabel fleksibel yang menghubungkan antara LCD dengan logic board MacBook, itu saya ganti, hasilnya tetap sama. Saya lakukan pengecekan di kabel fleksibel LCD, nggak ada masalah apa-apa. Dari situ saya
saya fokuskan pengecekan itu di logic board MacBook. Nah, disitulah saya temukan kerusakan. Ternyata konektor yang ada di logic board MacBook bermasalah. Ya, pada waktu MacBook dinyalakan itu nggak ada tampilan. Kalaupun misalnya ada muncul lampu di LCD, itu lampu backlight yang nyala, bukan LCD. Jadi konektor kabel fleksibel backlight LCD dengan konektor LCD itu beda. Jadi untuk konektor kabel backlight LCD itu nggak ada masalah apa-apa. Untuk kabelnya nggak ada masalah, yaitu untuk konektor yang ada di LCD juga nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah ini adalah konektor kabel fleksibel yang ada di logic board. Jadi konektor yang menghubungkan LCD dengan logic board ini yang bermasalah, bukan konektornya di LCD-nya, tapi konektor yang ada di logic board MacBook yang bermasalah. Nah, di situ jujur saya tidak berani ngotak-ngatik karena ini MacBook masih garansi dan dia baru beli. Tapi pemilik merasa puas karena sudah menemukan masalahnya di mana, dan dia juga punya argumen yang nanti akan dia omongkan di tempat di mana dia membeli MacBook. Saya sarankan kepada pemilik jangan diotak-atik dulu, bawa dulu ke tempat di mana dia beli MacBook, lalu dia omongkan kepada penjualnya apa solusi dari penjualnya. Ada solusi nggak nih dari yang menjual MacBook untuk masalah yang terjadi pada MacBook, apakah ganti unit atau apa, itu nggak tahu. Saya sarankan seperti itu. Nah, saya sendiri yang nggak berani ngotak-ngatik karena yang saya takutkan adalah garansi yang diberikan oleh penjual kepada yang beli MacBook ini, garansi MacBooknya akan hilang. Saya takutkan itu. Tapi saya bilang kepada pemilik, kalau nanti penjual tidak bisa memberikan solusi apa-apa atau juga tidak bisa memberikan garansi yang diberikan, ya kalau memang nanti dia akan bawa balik ke tempat saya untuk diperbaiki, ya persilakan. Yang penting selesaikan dulu masalah itu ke tempat di mana dia beli MacBooknya. Kemudian saya nggak mau gara-gara kita otak-atik garansinya hilang. Di situ saya takut kesalahan aja. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya bagaimana proses pengecekan kerusakan yang terjadi pada MacBook Pro Touch Bar 15 in tipe A1706 tahun 2017. Kita langsung aja saksikan videonya mulai dari awal sampai saya menemukan kerusakannya di mana. Oke, kita langsung saksikan aja videonya ya. Jadi kronologi awalnya gimana ini? Awal pada waktu sebelum kejadian kayak gini. Kan saya beli nih, habis itu 2 hari dipakai. Ini belum ada sebulan nih saya, Om. Berarti hitungannya baru seminggu atau 2 minggu lah, seminggu ya? Seminggu. Oke, nah dipakai berapa hari? Di berapa hari? Layar glitch. Oke. Habis itu dia suruh balik lagi ke tokonya. Dibenerin lah, kata dia GPU-nya kotor. Terus kipasnya juga kotor. Silahkan dibersihin tuh saya balik lagi ke sana. Nah, sebenarnya kalau misalnya dia kotor, harusnya nggak ada pengaruh dong dengan LCD. Ada pengaruh. Seharusnya nggak ada pengaruh dengan tampilan ya. Kecuali nih kalau fleksibel rusak atau juga kabel penghubung antara logic board dengan konektor LCD yang ada di LCD itu bermasalah. Oke, itu bisa bleed. Nah, ini begitu udah dibongkar, akhirnya blank hitam. Bongkar. Saya mikirnya ini saya habis upgrade OS kali ya. Saya mikirnya gitu, takutnya gara-gara glitch itu. Kalaupun habis upgrade OS, itu seharusnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Yang muncul itu bola dunia atau logo internet, harusnya munculnya seperti itu. Nggak blank hitam. Berarti kan bisa jadi permasalahan itu di LCD atau bisa jadi permasalahan adalah di flashgate-nya. Atau masalah di logic board-nya ya, antara itu. Tapi ini kita lihat, ini mesin nyala ya. Mesin nyala itu. Nih, kita buka, ini nyala. Nah, kan? Nah, ini indikator F-lock ini warna hijau. Ini menandakan bahwa ini terhubung. Kalau mau perbandingan aku ada dengan tipe yang sama, tapi LCD-ku rusak. Oke. Nah, ini setelah kita sorot tadi pakai center itu nggak ada tampilan apapun, tetap blank hitam. Nah, sekarang kita bongkar. Jadi tujuan kita ngambil ini adalah untuk pembuktian ke toko di mana tempat beli. Jangan sampai nanti disalahkan. Saya konekin ke HDMI. Nah, nyala dia. Intinya permasalahan itu adanya di LCD ini. Oke ya, sekarang kita bongkar ya. Ya, feeling saya itu seperti itu gitu loh. Cuma kata teman saya juga gitu. Cuma kan kita di sini nggak bisa mengira-ngira, kita harus buka untuk membuktikan itu. Iya. Oh, itu Om video ini. Iya, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya butuhin dari kemarin, Om. Saya ke toko-toko lain. Maksud saya tuh coba lihat dulu gitu loh kayak gitu. Cuma harus lihat dulu. Kita jangan langsung ngambil kesimpulan. Oh, ini walaupun benar nanti kejadiannya di situ, tapi kita udah ngelihat gitu loh. Iya. Jadi saya tahu gitu. Kalau di toko-toko lain langsung, oh ini mah ini udah nembak langsung. Ya tahu sendiri harga LCD-nya. Lebih mahal dari harga ini, Om. Iya. Mana besok? Makanya gue punya satu LCD kena. Udah gue geletakin. Kenapa? LCD-nya mahal. Iya. Berarti kalau LCD kena udah gue geletakin aja. Lah iya, beli dan garansi kan masih ada, dan yang ngobrol-ngabrik dia kan. Iya. Ya kebalikin, minta ganti sama dia dong. LCD sama dia dong. Long yang bongkar dia kok. Gue cuma takutnya gue kesana, gue emosi. Soalnya emosi kan, Om. Jangan, nggak usah ngandelin. Makanya gue sekarang masih santai nih sama dia biar bisa dibalikin lagi. Ya, pokoknya gini, kita minta baik-baik, ya kan. Nggak perlu dengan emosi. Kalau misalnya kita udah baik-baik, dia tetap ngelak, kita ajukan data. Makanya aku sengaja rekam ini gitu loh. Iya. Nih buktinya bahwa kesalahan bukan di gua, kesalahan di lu. Iya. Dan aku juga bongkar malam ini, kamu nyaksiin juga dan sesuai dengan kronologi yang kamu kasih. Jangan sampai aku juga kena kesalahan. Belum ada nih sebulan, 2 minggu juga belum ada. Ini mah bener-bener. Tapi kalau kayak gini nih, sampai orang yang sana tuh teman dia tuh gue chat juga, Om lu jangan sampai keseret ya, jangan nutup-nutupin, kata gue gituin. ini juga bukanya nggak asal, makanya kudu bener-bener ini. Ini kalau kayak keangkat ya, yang penting udah dapat itu kunciannya di situ udah enak. Jadi di sini nih ada klip pengunci. Oh gitu. Kita nggak boleh asal main dengkek.
connect itu masih connect, ini masih nyala. Tuh, yang penting kuncian itu udah lepas, udah enak. Nih, kalau kuncinya udah lepas udah tinggal gini. Slide. Nah. Ini pertama kita lepas ini dulu, hindari konslet. Oh, kipas juga nyala ya itu ya? Nyala semua, ini ngomong dia bersihin. Lah ini masih kotor. Ini masih kotor. Om, kipas mana Om yang dibersihin? Kipas masih kotor Om. Itu kita ngeliat sendiri loh ya. Itu apa Om, flash Kalau fleksibel LCD yang di sini. Kalau ini konektor fleksibel LCD yang ke logic board. Nah ini kabel fleksibel LCD yang dari konektor LCD yang di LCD ini ke logic board. Tuh. Nah makanya tadi saya bilang bisa jadi antara ini sama ini atau yang ini bracket yang ada di sini. Dia bilang kan dibongkar. Nah ini masih kotor. Kan kita bongkar habis dulu. Kita lihat nih bener nggak diberesin, dibersihin. Nih ini aja nih pengok nih. Ya Allah. Berarti dia bukanya nggak bener ya? Itu fleksibel baterai kan? Bukan, trackpad. Trackpad. Pengaman trackpad. Kelihatan tuh. Tahu-tahu tadi langsung dapat di Google. Oh, makanya gua kaget. Ih, gua nggak ada janji. Gua naikin lagi Om ratingnya nanti juga. Di YouTube gua juga ada sih. Iya, punya YouTube juga kan. Apresiasi snack video di TikTok juga ada. Emang nggak mau sekarang mah harus main medsos juga. Iya benar. Bisa gue bazarin Om Google review. Ya gue nggak tahu nih dia bisa bongkar apa enggak, gue nggak tahu. Ya kadang kan ada orang yang ngomong bisa, tapi sebenarnya dia dilempar ke yang lain ada. Iya. Tadi gue berapa kali dilempar-lempar, maksud gue misalkan toko lu udah tutup, gue pengen home service gitu, bisa nggak sih gitu kan? Kalau gue jangan kan darurat, untuk kondisi yang nggak darurat aja lah. Kalau memang mau datang malam, silakan. Gitu. Ini darurat sih Om. Itu jadi 24 jam gua. Apalagi kalau ngomong kena air, udah. Kalau udah kena air udah. Kalau memang kena air udah langsung ke sini, nggak ada ini lagi. Mau jam 1 pagi lu telepon datang. Karena kalau kena air itu nggak bisa ditawar, harus cepat. Salah penanganan mati karena air cepet, apalagi bekas gula ya. Liquid ya soalnya Om ya. Bekas gula ya nyebabin korosi sama jamur cepet banget. Itu apanya tuh Om? Ini CPU-nya, ini bilang katanya dibuka sama pendinginnya juga diganti. Kita lihat. Udah berapa lama Om megang? Aku dari buka resmi 2010. Ini di rumah kayak gini. Ke atas ya kan. Pasta. Ini apaan? Kalau pasta yang baru nggak kayak gini. Udah dari kan Om? Hah? Udah. Pasta yang baru itu ya kalau kamu mau tahu. Putih kan? Bukan putih. Kalau memang dia bilang pasta baru, itu bentuknya kan kayak odol. Iya. Ya. Dan kalau yang baru itu encer. Nih, digini di sini lengket tuh. Nah, ini apaan tuh? Kering. Panas 2 hari nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Lah ini MacBook Air gua tuh nyala tiap hari. Nggak pernah gua matiin. Nggak pernah gua matiin tuh MacBook Air gua. Kalau lu nggak percaya nih gua angkat. Ini MacBook Air Om. Iya 2015. Nah, dan dia standby karena gua hubungan dengan WhatsApp. Berarti itu nggak diganti. Nggak diganti dan nggak dibuka ini. Kalau dia ngomong dibuka, bohong. Tuh, masih lengket banget tuh. Ini apa nih Om? Apanya? Ya dia ngomong buka kayak gitu, buktinya ini nggak ada kok. Itu mah bisa aja gambar lain. Nah kalau ini kan kamu lihat sendiri. Iya. Kalau kan enggak kan? Enggak. Kan gua nggak boleh lihat lagi. Ada kayak magic. Ya kalau kayak gua bodo amat lu mau ngeliatin kayak mau ngerekam kan. Itu GPU-nya Om ya? Iya, nih VGA nih prosesor. Ini gua bersihin, caster lama. OS bisa diturunin nggak sih Om? OS bisa diturunin. Emang ini OS apa? Monterey. Monterey mau turunin apa? Big Sur. Big Sur. Tapi ngaruh nggak LCD glitch gitu nggak sih Om? Kenapa ya? Enggak, kalau OS mah nggak ada ngaruh sebenarnya. OS dengan LCD sekarang gini, aplikasi atau software dengan hardware ada nyangkut nggak? Apaan? Sekarang gini, macOS itu adalah aplikasi atau software. LCD Hardware. itu hardware. Uh-huh. Nah, ada hubungannya nggak? Nggak ada. Nah, kalau misalnya ngaruh ke glitch itu nggak ada. Tapi glitch itu Om munculnya itu pas misalkan gue dengerin musik. Mau matiin. Enggak, dengerin musik, otomatis musik tuh ada getaran dong Om. Iya. Glitch, gue matiin musiknya. Nah, kalau glitch kayak gitu, itu berarti memang LCD-nya udah mulai kena. Oh. Udah gitu aja gampangnya. Nah, sekarang gimana DJ? Iya. Ngintipin musik kencang nggak dia? Kenceng malah dari kanan kiri depan belakang. Nah, ya kalau misalnya dia hubungan dengan LCD lalu dengan ngintipin musik dia bleed, lalu mana jadinya? Iya, iya. Itu aja. DJ kan ngintipin musik kalau bisa gendang telinga tuh pecah ya pecah. Ya customer gua banyak DJ juga, makanya gua tahu. Itu Ayan mana berani Om bongkar kayak gini ya? Siapa ya? Toko sebelah gitu. Enggak berani. Berani. Gua kan udah sempat bawa ke sana Om. Ini biar kering dulu, sekarang bersihin kipas. Gue takutnya korup gara-gara itu loh Om, tadi file yang gua. Nggak ada hubungannya, file dengan itu nggak ada hubungan. Kecuali VGA kena, ada hubungan. Gue tadi komen R soalnya. Komen R beda, yang muncul nggak akan itu. Komen R bola dunia kan? Komen R itu adalah untuk reset, yang muncul bola Iya. dunia. Iya, yang muncul bola dunia. Ah. Gue pencet tuh bola dunia. Bola dunia muncul. Ah. Udah tuh. Habis itu select macOS kan? Ah. macOS gue pencet tuh macOS-nya. Ah. Gue pengen Sur. Langsung blank. Nggak ada hubungannya ke sono. Nah, yang gue bilang tadi yang sama dengan punya lo ini yang di 2018 nih. LCD juga itu Om pernah. Ini kena LCD. Nih, kalau lo nggak percaya, jadi ciri-cirinya. Kenapa gue bilang? Makanya gue curiga ini kenanya di LCD. Karena kok posisi sama. Ini kalau nggak nyala berarti, nah nyala kan? Kalau nggak nyala memang konslet nih LCD. Touch bar masih aman. Jalan semua kok. Nyala tuh, charge.
Sama kayak gue. Lah iya, makanya gue bilang ini masalah bisa di sini. Ini full center pakai lampu tembak juga nggak bakal ada tampilan. Tampilan yang Om maksud itu Apple loading. Ya pokoknya ada tampilan bumper di sini aja. Sinar. Kalau sinar tuh backlight. Jadi LCD dengan backlight itu beda. Nah kalau flat gate itu bukan kerusakan pada LCD, tapi kerusakan pada backlight LCD. LCD nggak rusak, tapi backlight atau lampu LCD yang fungsinya untuk menyinari LCD ini rusak. Makanya dia goyang apa. LCD nggak apa-apa. Tapi itu bisa dibenerin atau enggak? Solusi yang terbaik ganti LCD. Kalau misalnya di jumper percuma, paling sebulan balik lagi. Gue udah nyoba. Di jumper tuh diapain? Di jumper kabel fleksibel LCD-nya dipotong, ganti sama kabel yang baru modern. Itu LCD nyala, tapi sebulan. Nyala, tapi nggak lama, paling sebulan balik lagi. Gua ada kembalian uang gua aja gitu. Teman gua pun kemarin bilang gitu, balikin unitnya. Nah, iya, terserah dia mau ngambil berapa, gope udah ambil aja gitu kata dia. Makanya kan gue bilang sama kamu kan, datang ke sono. Nah tuh, Buset. kata siapa dibersihin? Satu lagi Om. Ya namanya bersihin tuh mah. Masih bersihkan. Tuh, ya namanya dibersihin tuh debu tuh enggak? Itu nggak akan ada. Tuh. Ini kalau gue bersihin nih gue buka, gue lepas, gue bersihin. Nah kalau di jumper masih nge-glitch gak Om? Kalau di jumper ya kemungkinan ngeblit ada, kemungkinan nggak ada. Makanya gue bilang nggak sempurna. Nggak sempurna memang. Jadi yang dipotong tuh ini ya kan, potong disambung. Om ada partnya? Partnya kudu beli dulu. Cuma gue jujurnya suruh ngerjain ogah. Udah ngerjainnya ribet, hasilnya nggak maksimal. Kasian yang punya unit udah keluar duit. Itu yang kayak LCD Om. Iya, ini dari Logibot ke LCD. Makanya tadi gua suruh moto itu, gua mau lihat coba, sorry. Tadi gua belum sempat lihat. Ada trouble nggak di dalamnya ini? Terus berbesar lagi, sorry. Yang ini aman sih ini. Nggak ada bekas kebakar, nggak ada bekas apa. Aman tuh nggak ada. Taruh ini apa tadi melintang? Sorry. Gua pikir ada kabel nyelip dikit. Kalau kabel nyelip dikit berarti jumper. Itu salah baut aja fatal tuh Om. Yo, udah ada patah lagi. Udah nggak hafal lagi tuh baut itu dibongkar. Yang harus dipahamin pertama adalah baut. Baut ini aja tadi ada yang beda tuh gue lihat satu. Yang mana? Baut pengunci ini. Enggak, berarti pas buka tadi. Karena gua buka cepet itu tadi tujuannya adalah ini MacBook nyala. Jangan sampai ada konslet. Takutnya kan ada konsletan juga korosi nih tadi. Korosi kayak gini nih bisa pengaruh pas kita colok adaptor kadang nggak connect. Dan juga pas kita hubungkan dengan eksternal pakai toggle juga mau. Ini normal harus masuk. Si Intel itu yang sebelah AMD tadi Om. Iya, ini Jual. harus normal, ada masalah. Kalau problemnya di LCD. Buset, hafal ya Om? Hafal ya? Ya harus hafal. Kuncinya di sini. Gue ngeliatin lu lihat tadi baut buset banyak. Paling kalau nggak biasa butak ngeliatnya. Tapi Windows megang juga. Megang juga kalau ada. VGA gue mati Om Windows. VGA mati mau udah biarin aja. Ganti ngapain? Ganti VGA. Ganti laptop aja udah. Ganti VGA mah sama aja. Kecuali kalau dia masih bisa dibuka, bongkar pasang VGA-nya mungkin enak. Dia tanda seru gitu loh Om pas di apa? Kalau Windows tuh ngeceknya itu kan kalau MacBook kan sistem preference ya. Kalau di Windows tuh kontrol panel. Bilang hitam enggak? Enggak, laptop masih jalan. Cuman gue jalanin game aja. Waduh. Grafiknya enggak. Udah mulai. Grafiknya nggak masuk. Iya. Kadang goyang kan? Nggak goyang Om. Grafiknya aneh. Lah iya kalau di MacBook itu kita mainin game gitu, pas nongol tampilan di display LCD itu goyang. Jadi misalkan displaynya 1920 1080 yang keluar itu bukan itu. Ya pokoknya kayak error. Hancur lah, pokoknya error lah gitu kan. Udah mulai kena itu. Udah kena. Tapi kan gua kerja nggak pakai MacBook, pakai Windows, cuman ya biasa lah. layarnya bukan layar ini untungnya. Kayak yang ngedit kadang ngeditnya pakai Windows, MacBook cuma buat presentasi. Iya. Biasa itu. Nah ini sering dipakai sama mama gua. Gua mah nggak kaget gitu loh kalau yang kayak gitu. Power terakhir Om. Terakhir itu jangan diapa-apain dulu, belum di sini kelar. Pokoknya sebelum ini semua kelar, lo jangan ngonekin power dulu. Ada konsletan yang nggak ketulungan. Ini juga baut belum gua pasang semua. Iya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nyala. Coba nyala Om. Bismillah. Bangke. Apanya itu jadinya? Nih dia ada kesalahan bongkar, udah jelas. Kipas MacBook emang silent ya? Nggak kayak Windows yang kayak jet kan? Ini yang tadi juga kencang. Kenapa? Karena belum gua pasang semua. Lemot iya, karena baterai gua belum pasang. Iya, baru power doang dari. Iya, ini baut cuma berdua doang kok. Ya aku nggak mau ngambil resiko baut rusak atau juga misalnya ada konsletan yang parah, aku kelamaan buka. Jujur konslet di sini. Nih Di situ. satu nge-ground, yang kedua di sini nih. Kan gua bilang nggak ada mungkin masalah di sini dan nggak ada mungkin masalah hubungan dengan software. Iya. Ini murni hardware. Kesalahan sono. Nih. Nah itu muncul itu kemarin. Ini berarti sistem udah nggak ada. Sistem udah nggak ada. Ini kosong MacBook. Ini gua matiin, ya kan? Udah gua diemin dulu, bangsa 5 menit. Dan ini belum gua pasang ya. Iya.